Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal israru fi maudi'ahi wa ta'minu wa qira'atu suratin ba'dal fatihati wa takbiratu indal khaffi raf'i wa qalu sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu wa tasbihu fi ruk'i was sujudi. Dan israr eh, Mengsirkan. mensirkan ya pada tempat-tempatnya sir, kemudian takmin eh, Membaca takmin amin. Membaca amin. baca amin ya. Kemudian membaca surat sesudah Al-Fatihah, kemudian takbir ketika apa nih turun Turun. Ya. dari berdiri ya. Ya. Dari berdiri, dari sujud nanti kan. Dari duduk. Wah. Ya. Ke sujud. Dan berkata sami Allah liman hamidah rabbana lakal ham. Kemudian tasbih pada ruku dan sujud. Oke. Satu. Nah. Jadi sir pada tempatnya sir. Eh, Ya ya. Ai fi ghairi ma eh, zakara fil jahri Zukir. ma zukira fi jahri li hadisi kila li khababi li khababin bi ay say'in kuntum ta'rifuna qira'atan nabi sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asri wala bi itirabi lihiyatihi rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Hmm. Artinya pada selain apa yang disebutkan pada ketika jahar Hmm. karena hadis dikatakan kepada Khobab dengan sesuatu apakah kalian mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika zuhur dan asar Hmm. berkata berkata Hubab bi itirabil lihyatihi dengan apa itirab itu doroba Bergerak. Bergerak tulang rahangnya Nabi. eh, bergerak tulang rahangnya Nabi ya. Ya, artinya nggak ada suara kan. Namanya ngesir. Iya Cuma iya iya. bergerak-gerak kan. Oh iya 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 iya. Dengan gerak itu. Iya. Iya. Asal katanya doroba berubah jadi artinya tadi. Doroba mukul. Mukul itu ada pergerakan Ustaz. Ittira bergoncang. Hmm. Oh, Ya. itirab itu bergoncang ya. Doroba kan mukul. Mukul biasanya ada pergerakan kan. Ittirab kan mutawaah dari doroba. Iya iya Doroba itu fatu toroba. Ya kan? Tergoncang. iya 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 iya. Biasanya sesuatu yang dipukul itu bergerak. Kecuali tembok oh, nggak bergerak. Iya 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 iya. Benar. Nah, ini maknanya. Masih ada hubungan lah dengan doroba. Iya. Oke. Terus? Kedua, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Iza amannal imamu fa aminu." Nah, Fa'amminu. Idza ammanal imamu. fa aminu. Apabila membaca aminlah oleh imam. Nah, Heeh. Iya maka iya aminkan olehmu. iya iya iya. Fa innahu min waqifin min Fa'innahu waqif. man wafaqa. Oh, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal Ikati. ya teh malaikati gufira lahu ma taqaddama min dzambihi rawahu khamsah. Ya, apabila imam mengucapkan amin maka ikutilah ya tadi Ya, fa innahu karena bahwa sungguhnya hal yang orang saat. yang halansaan orang yang Berbarenganlah, muwafaqatlah oleh aminnya. ya mewafakatlah oleh aminnya imam Enggak seseorang. oh Orang-orang seseorang yang muwafaqatlah aminnya eh, akan amin malaikat. ya akan aminnya malaikat maka diampuni baginya siman tadi akan dosa-dosa yang telah lalu ya akan yang terdahulu iya mah apa itu mah
min zambi daripada dosa-dosanya. Ya, wa makna iza amana ay aroda takmin ya. Apa Nasa? Mana idza amana dalam hadis tadi ya? Artinya Ya, arodat ta'min. Bermaksud ia akan membaca ya, amin. baca Idza amin. amanal imam. Bila bermaksud oleh imam untuk membaca amin. Nah, maka aminkan olehmu maknanya bareng-bareng aminnya kan? Mm-mm. Bukan maknanya apabila imam telah amin, maka aminlah kamu. Kan? Kan amin sunnah Oh, dibaca bareng-bareng. Makanya beliau memaknai idza amana arodat ta'min. Biar bareng. Ketika imam bermaksud pengen oh, mengaminkan, kalian aminkan juga berbareng-bareng dengan imam. oh, serempak ya. Kalau yang lain kan duluan imam. Iya, iya, iya. Dalam sholat yang bareng satu-satunya yaitu saya baca amin, yang lain enggak kan? Imam duluan. Oh, iya, benar juga kalau ini. Nah, gitu. Nah, inilah Iya, iya, duka iya. para ulama. Usah ini kita nggak paham nih kalau begini. Ini para ulama yang mengistimbat bareng. Gitu. Iya, iya. Oke. Kemudian, ini tiga apa tadi? Ini soalnya dia antara matan dan syarah agak beda. Usah jauh ke bawah. Harus scroll kan. Baca surat Iya, sesudah Fatihah. Tiga. iya, iya, Baca iya. surat sesudah Fatihah. Baca surat sedalam Fatihah. Fi sholatis sunaiyati Hmm. wa fil awalina wa fil awalaini Aulaya ini. awlayaini min rubaiyatin aw sulasiyatin li hadisi abi Qatadati Kata data. Qatadatin oh ya Qatadata radhiyallahu an karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wa aulaini bi umil kitab wa surataini wa fil ukhrayaini bi umil kitab wa yasma'ana Yusmi'una. wa yusmi'una al ayatu ahyanan wa yutawwilu fil awwali Il-ula. fil ula ma la yutilu fi tsaniyah wa hakaza fil asri wa hakaza fi subhi rawahul Bukhari. Nah, pada salat yang kedua fi Nah, pada salati salat yang sanaiyah. Pada salat yang dua rakaat. Nah, itu baru oh sunnah baca, pada iya, baca surah di dua rakaat. oh ya pada rakaat yang kedua maksudnya ya. Enggak, sebenarnya maksudnya pada dua rakaat pertama. Kalau Oh. salatnya cuma dua rakaat, berarti dua-dua rakaat sunnah baca ayat. Oh. Jadi beliau di atas baca ayat, baca surat sesudah Fatihah. Ini sesudah Fatihah di mana kita baca ayat? Pada salat Mm-mm. yang dua rakaat. Iya, 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 iya. Kalau salatnya dua rakaat kayak subuh berarti di dua-duanya kan? Iya. Kalau empat rakaat di depan nih. Wafil aulaya ini. Fil au. Ulaya ini. Bukan aula. Dan pada dua yang pertama. Ah, Dari dan sholat empat rakaat atau dari iya, sholat tiga rakaat. iya, iya, iya. Yang pokoknya Hmm. yang dua rakaat pertama intinya kan dari sholat dua rakaat, ada sholat tiga rakaat dan empat rakaat itu ya. Ya, Karena hadis Abi Qatadah radhiyallahu an adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca ianya Nabi pada ketika zuhur pada dua rakaat yang pertama akan umul kitab, nah, akan umul kitab dan dua surat dan pada dua akhirnya dengan umul kitab ya. ya, Maksudnya apa tadi? Pada dua yang akhir ini kan nggak pakai ayat nih. ya, baca umul kitab Oh, aja Fatihah, Fatihah kan oh wajib. iya iya tadi tadi dua surat tadi ya. Mas Al-Fatihah ya. Ini Ustaz tadi Dan tadi galau iya kayaknya kelihatan galau. Terus, Yusmi'una da- dan memperdengarkan oleh Rasul akan nah, kami. dan mempertanyakan ianya Rasul akan kami akan ayat-ayat ahyanan yang kadang-kadang Nah, memanjangkan ya Rasul pada eh, rakaat yang pertama, pertama pada rakaat pertama akan ayat-ayat ya ya, yang tidak panjang ianya Rasul pada ketika rakaat kedua ya. ya.
Wah, Rakaat kaza pertama maka lebih panjang. Rakaat pertama lebih ya panjang dari ya ya rakaat yang kedua. Kan? ya Kemudian Nabi juga nggak selalu menjiharkan berarti. Kadang besarkan suaranya, kadang mengecilkan ya kan. ya Nah itu. ya ya, ya. Maka demikian juga ini terjadi pada ketika sholat asarnya Nabi kan, Ya. dan sholat subuhnya Nabi, Rohul Imam Bukhari ya, ya, ya. Kemudian takbir ketika turun dan bangun. Empat. Empat, li hadisi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru fi kulli qabdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa Abu Bakrin wa Umar wa Umaru rawahu khamsah walabzu litarmiziyu. Karena hadis adalah Rasulullah SAW bertakbir ianya Nabi pada setiap menunduk ya, Ya. dan pada ketika mengangkat, maksud mengangkat tangan nih tadi ya, rakaat ini Ya. takbir ya, dan pada ketika berdiri dan pada ketika duduk, dan juga oleh Abu Bakar dan Umar. Hadis diriwayatkan oleh Hamzah dan lapas ini milik Tirmizi ya. Hmm. Terus yang kelima. Yang kelima karena li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar ruku'i tsumma yaqulu wa huwa qaimun Rabbana walakal hamdu rawahu shaykhan. Karena hadis Abi Hurairah radhiyallahu an adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Nabi, Sami Allah liman hamidah. Manakala mengangkat ya Nabi akan apa akan solbah Tulang punggungnya. tulang punggungnya. Sulbah tadi, Ya, sulbahu. sulbahu kan tulang punggungnya daripada ruku, dari ketika ruku. Kemudian berkata ya Nabi, padahal keadaan Nabi pada itu sedang berdiri. Rabbana walakal ham. Rawah Saikhun. Ya, Saikhun ya. Ya, ya, ya. Itu sunnah membaca sami Allah liman hamidah. Ya, 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 ya. Kemudian tasbih dalam rukuk dan sujud. Nah, Tasbih dalam rukuk dan sujud li hadisi Khuzaifah radhiyallahu annahu sallallahu al annahu shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan yaqulu fi di rukuk ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la rawahu khamsa ilal Bukhari. hmm, Adalah uh, Khuzaifah, sungguhnya eh, sungguhnya Huzaifah ya tadi ya, karena bersolat hadis bersama Nabi. Hudzaifah radhiyallahu anhu. Karena sesungguhnya Nabi, Sungguhnya Sesungguhnya Hudzaifah. ya karena sungguhnya Huzaifah solat ia bersamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakana dan adalah Nabi berkata ya Nabi pada ketika pada ketika rukuknya Nabi Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dan pada ketika sujudnya Nabi Subhana Rabbiyal A'la. Hadis diriwayatkan oleh Khamsah kecuali Imam Bukhari. Ya, ya. Kemudian ini kayak baca Fathul Qarib itu kalau saatnya udah lengkap syarahnya kan. Beliau kutip dari mana-mana kan. Jadi syarah paling ringan. Iya, Ah, ini. cepat khatam ya mudah-mudahan kan. Ya. Tapi di bab akhir nanti macet Ustaz. Soalnya susah Ustaz muamalah macam. Jarang kan. Di mana Tat? Gimana? Di bagian-bagian akhir. Oh itu sulit ya Tat? Ya rada sulit karena setiap orang itu nggak pernah khatam Ustaz. Kan ngajinya separuh dulu. Ya kan? Oh gitu. Misalnya gini, pondok kelas satu ngajinya makan takrib. Dari bab Oh, sholat sampai haji. Yang gitu. mm, Naik kelas ya, 2 kan ganti kita pakai syarahnya Ustaz. Fathul Qarib dari awal lagi kan. Sampai iya. Bab Haji juga udah naik kelas 3 ganti kita. Ya aneh misalnya. Mulai dari Oh, awal lagi jadi bab terakhir itu jarang khatam Ustaz. oh gitu. Ya. Iya, 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 iya. Nah, ini kita Tapi harus tapi beda Ustaz. Kita mengkhatamkan nih dia iya, terbiasa iya. kan.
Iya, aku udah juga belajar-belajar dikit-dikit dari kitab Ustadz yang lama itu kan ada juga aku buka ternyata Ustadz salah per upload kan. Ya, Gaya takrib itu aku udah pelajari, maksudnya aku ulang-ulang lagi kan dengan ini. Masya Allah. Ya, udah sama. Ini Iya, sama matan gaya apa namanya adillah tadzhib itu sama ini. iya. Ya, Tapi kan nggak enak kalau aku ngaji-ngaji sendiri kan kalau nggak diajari langsung kan. ya, siap Ya Ustaz. cuma aku udah dapat inilah dapat dikit-dikit mufradatnya ngambil dari situ. Ya, aman, Ya, lancar dilanjutkan. ya tinggal tinggal ini pemahaman-pemahaman kan yang kurang-kurang kan. Hmm. Kemudian faslun Ini waktu mulia deh ini. oh iya iya. Wad ul yadaini ala fahizaini fi julusi wa yabsutul yusra wa yaqbidul yumna ila musab bihata fa innahu yushiru biha mu- mutasyahidan wal Hmm. ifrashu fi jami'il jalasati wa tawaruku fi jalsatil akhirati wa taslimatul saniyatu Hmm. dan meletakkan kedua tangan di atas paha paha Dua apa? pada pada kedua paha pada ketika duduk dan membentangkan ya Ini yusro sebenarnya hal ini, hal kadang seseorang itu yang membentangkan ya, yang membentangkan ia akan tangan kiri, akan tangan kiri dan kobado menggenggam ya. oh ya mengenggam ya dan menggenggamnya akan tangan kanannya kecuali Telunjuk. kecuali telunjuk ya Pak Enahu karena bos sungguhnya Si musalli, si musolli itu mengisyaratkan dengannya untuk bertasyahud ya hal kada apa ya hal keadaan dia yang bertasyahud lah. ya bertasyahud ya oh iya bertasyahud ya kemudian duduk iftiros fi semua pada semua duduk-duduknya iftiros itu kan tahiyat pertama itu tadi ya Ya, jadi model duduk dalam sholat itu model duduk tahiyat pertama, iftiras namanya. oh dan tawaruk fi jalsatil akhir dan duduk tawaruk pada duduk akhir ya cuman satu ini ya Ya, tawaruk ini ya kemudian salam yang kedua iya kasihan Ustaz, kadang orang gemuk ya. Orang iya gemuk saya lihat kalau kita Jumat itu waduh menderita banget pas tasyahud akhir Ustaz. iya Duduk iya di iya warung. Padahal dia kalau dia punya ilmu ya nggak apa-apa tasyahud akhir juga seperti tasyahud awal kan biar mudah kan. Ini sampai kan ada yang badannya gede banget Ustaz. Sampai miring iya gitu kan. Itu kan pegel banget Ustaz. iya 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 Nah, mestinya ini kan hai'ah. Maksud saya duduk tawaruk itu hai'ah. Kalau orang darurat duduk iftirah saja walaupun rakaat terakhir nggak apa-apa. Biar mudah kan. Jangan sampai habis duduk nggak bisa bangun lagi Ustaz. Harus diangkat. iya Karena badannya berat kan. Nah, darurat kan ya. Nah, itulah pentingnya ilmu. Satu, Hmm. ahli hadis. Satu li hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza jalasa fi sholati wa wada'a kaffahul yumna ala fahdhihi yumna wa qabada aso bi'ahu kulluha ya kullaha wa asyara bi bi usu bi aihi lati talal ibhamu wa wado'a kafahul yusra ala fahdhil yusra rawahul khamsa ilal Bukhari karena hadis adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk ya Nabi pada ketika sholat dan meletakkan ya Nabi akan telapak tangannya Nabi yang kanan di atas pahanya Nabi yang kanan dan menggenggam akan jari-jarinya Nabi seluruhnya dan mengisyaratkan ianya Nabi dengan jari-jarinya yang diikuti oleh ibu jari dan meletakkan telapak tangannya Nabi yang kiri di atas pahanya Nabi yang kiri. Rawahu diriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh Al Khamsah kecuali Imam Bukhari ya tadi. Ya. Nah, ini dua
Dua, duduk iftirash. Nah, ini kita udah tahu duduk iftirash. Masih beliau bahas lagi. Bahwa Nah, wahwa ayyajlisa, wahwa ayyajlisa sahsu ala ka'bil yusra ja'ilan ja'ilan apa nih? dhahraha lil ard. Zohra lil ardi. Nah, wayan siba qadamahul yumna wa yadu'a bil ardi at-tarafa asabi'iha li jihatil kiblati. Iya, Nah, dan iya, iya apa tadi? iftirash. Iftiras itu adalah duduknya. Nah, duduk oleh seseorang di atas apa nih? Mata kaki kiri. Di atas mata kaki kiri, hal keadaannya jailan, apa jailan? Hal Men- keadaan iya seseorang tadi. menjadikan ya, Ya, menjadikan punggungnya telapak kaki. tuh ya, punggungnya telapak kaki ke bumi ya, kepada Ya. bumi dan menegakkan kedua apa Dan telapak tumitnya kaki. yang kanan. Oh ya, dan menegakkan akan tumitnya yang kanan dan meletakkan pada bumi akan ujung-ujung jari dua dua tumit ya, dua jari-jari kodam ya Iya. baliknya ya. Oh ya, meletakkannya di bumi. Ah, akan jari-jari akan ujung jari-jarinya itu mana Tat? Jari-jarinya kaki. Akan jari-jarinya kaki Isi ke pakai. arah kiblat ya. Ya. Bentar, Ustaz. Atas nama siapa? Si Rahmat, Pak. Rahmat. Iya. Nggak ada di sini Rahmat. Si Rahmat, Pak. Gimana? Yang ini nomornya, Pak. Oh, Namanya apa ini? Oh, nah. Coba ya. Belum. Ya udah. Kenapa Rahmat? Siapa akun pakai? Aneh-aneh. Akun siapa? Aka Asraf. Oh, Ahmad. Ahmad. Iya. Hmm. Lanjut Ustaz. Gimana tadi? Sebentar Mas ya. Ya, iya, Mas. Lanjut Ustaz. yang kemudian yang Ketiga. Duduk tawaruk. ketiga duduk tawaruk ya. Oh ya tawaruk. Wah, Wa huwa mislul iftirasi ila annal musalli yakhruju yakhruju yusrahu ala hayatiha fil iftirasi min jihati yaminihi wa yalsuku wa wa yulsiku warakahu bil ardi. wa yusiku warokahu bil ardi Aduh. amal Hmm. amal masbuku wasahi wayaf tarishani wala yatawarakani ila fil jalsatillati qabla salamihima. Hmm. Duduk tawaruk itu seumpama iftiros, duduk iftiros. Kecuali bahwa orang yang sholat itu mengeluarkan ia Kirinya. akan kirinya Kaki di kirinya atas maksudnya. Yukhrijus ya, israhu. Wah. ya, mengeluarkan kaki kirinya di atas hayat bentuknya ya tadi ya, Ya, di atas kelakuannya kaki. di atas kelakuannya kaki pada ketika iftiros dari sisi kanannya ya, kaki Hmm. kaki kanannya ya. Maknanya Dan begini, tadi duduk iftirah. Duduk iftirah kan punggung di telapak kaki ya. ya, Ketika kita duduk iftirah, kaki kiri ah, itu langsung dikeluarkan ke sebelah kanan itu aja. Ya. ya, Mengeluarkannya ya, akan kirinya di atas hay'ah. ah, Di atas ah, ah, perilakunya kaki dalam iftirah dari sisi kanannya. ya, Dikeluarkan ke sisi kanan. Terus, iya, iya. Dan menempelkan warokahu menempelkan pantatnya. pantatnya ke bumi ya. Oh iya, Ya, iya. Pantatnya ke bumi
Dan adapun orang yang masbuk dan lupa, Hmm. maka duduk iftiros mereka berdua. Oh, mereka duduk iftiros ya. Langsung tidak boleh tawaruk mereka nih ya. Wala ya tarokani, tidak boleh tawaruk. Kecuali katanya. Ila fi jalsatilati qabla salamiha. Kecuali pada ketika duduk yang sebelum salam Keduanya. mereka berdua. Ya. Nah, keduanya. Maksudnya kalau rakaat terakhir mereka gimana tuh maksudnya tuh yang wala ya tawarakani ilah itu tadi ilah itu. Nah, jadi dia tawaruknya di sebelum salam dia, di pas tasyahud akhir dia. Oh, waktu-waktu dia apa nambah itu ya? Ya, mananya pas Oh, dia masuk masjid, imam udah rakaat terakhir. Imam kan iya iya tawaruk, iya. dia nggak tawaruk kan? Ya, 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 ya. Dia ngikuti sholatnya. Nah, itu namanya nggak ngikut makmum, misalnya nggak apa-apa di sana nggak ngikut imam ya. Nggak apa-apa di Iya, situ iya, nggak ngikut imam ya, nggak kelihatan soalnya. iya, iya. Pada yang terakhir, salam yang kedua, ini yang empat. Keempat, li hadisi Abi Humaidis Sa'idi radhiyallahu anhu fi sifati salati sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jalasa fi ra'ataini jalasa ala rijlail yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fi raqatil akhirati qaddama rijlahul yusra ay min tahti rijlihil yumna al-mansubata. Al-mansubata ya. Berarti, naik kepada hari jili. Oh ya, al-mansubati. Wa nasabal ukhra wa qa'ada ala muqaddatihi Ala maq'adati. ala maq'adatihi. Rawahul khamsati rawahul khamsatu ilal musliman. Karena hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an pada sifat salatnya Nabi. Maka apabila duduk ya Nabi pada eh, dua rakaatnya Nabi, pada dua rakaat salat ya, Ya, duduk ya Nabi di atas kakinya yang kiri. No, ini tiras ya. ya ini tiras. Ini tiras ya. Dan menegakkan yang kanan, kakinya yang kanan dan menegakkan kakinya kanan. Iya, iya, iya. Dan apabila duduk ianya Nabi pada rakaat satu rakaat yang akhir, maka mendahulukan akan kakinya yang kiri, maksudnya mendahulukan itu memanjangkan ya tadi ya. Memajukan ya. Memajukan ya kakinya yang kiri, artinya dari bawah kakinya yang kanan. Oh ya. Yang apa ya? Ditegakkan. Kaki Yang kanan kan ditegakkan. ditegakkan kan, tumitnya. Iya, ya. Tumitnya ditegakkan ya. Dan menegakkan yang lain ya. Yang lain yang mana lagi Ustaz? Wana sobal ukhro itu. Benar, ini kan yang dalam kurung jangan kita lihat. Memajukan ya Nabi akan kakinya yang kiri dan menegakkan ya yang lain. Yang lain ini itulah yang kanan. Ditegakkan kan? Oh itu tuh tadi itu penjelasan aja itu ya. Ya, ini kan dalam kurung, makanya dikurung. Kalau enggak kayak mubazir gitu, berulang kan? Iya iya iya. Nah, Seharusnya enggak usah buat lagi ya. Nasobal ukhro itu kan. enggak apa-apa ini murad. Yang dasarnya begini, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Nah, itu kan. Hmm. Oh itu ya. Menjelaskan aja ya. Ya, ya tambah paham kita kan. Dan duduk Iya, iya. ya Nabi, Dan duduk ya Nabi di tempat duduknya. kalau di tempat duduk pantatnya kan. Nah, agak kasar Ya, kan, memang begitu bahasa Indonesia kan. Makanya iya, daging pantat itu kena kena lantai. iya, 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 iya. Hadis diriwayatkan oleh Khamsah kecuali Imam Muslim. Kelima, Lima, karena hadisi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yuro. Karena hadis adalah Rasulullah SAW salam ya Nabi dari sisi ya dari sebelah kanannya dan dari sisi kirinya Nabi hingga terlihat ya tadi ya, hatta nggak yuro dilihat ya. hingga dilihat ya. Terlihat Bayadu, terlihat akan putih pipinya Nabi ya. ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ini apa sih tadi ya? Assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah ya tadi ya.
Ya, Oh, ashabu sunan bisa nadin sahih. Kalau wabarakatuh tidak perlu Tat ya. enggak ini. Assalamualaikum. Jadi riwayatnya menyatakan Assalamualaikum warahmatullah saja dalam sholat. Oh, oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan nggak pernah juga kita dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada kan? Kadang-kadang ada Tat, itu kan dijaharkan yang wabarakatuhnya disirkan gitu. Gimana Tat? Nggak sunnah kelihatannya di sini. Nggak ada isyarah malah. Nggak ada isyarat ya. Beliau nggak mengisyarahkan sama sekali kan? Ya kalau orang nggak ngaji, nggak awam, awam kan pasti dia disambung ya. Ya, Pelan-pelan kan, nggak dijaharkan. nah, itu. Oke, aman Ustaz kan? Selesai kan? Aman, Pasal aman itu baru. aman. Nah, Faslun fi umuri tukhalifu fihal mar'atu rojula fi sholati. Ini satu pasal pada menjelaskan perkara-perkara yang menyelisihi, yang menyelisih padanya perkara oleh perempuan akan laki-laki di dalam sholat. ya, Artinya perbedaan ya Tat ya antara ya. laki-laki dan Ini yang sebelah nggak setuju Ustaz. Katanya nggak ada yang membahas perbedaan, nggak ada dalil. Sama aja sholat laki-laki dan perempuan. Nah itu ya kalau ya ya pengajian sebelah. Bagus juga kan? ya 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 Di sini kita lihat nanti ada nggak dalilnya. Apa dalilnya akli semua atau bagaimana kan? Coba. ya ya. Wal mar'atu tukhalifur rojula fi arba'ati asya. Dan bermula perempuan itu berbeda ia dengan laki-laki pada empat perkara. Hmm. Empat perkara, maka bermula laki-laki farrojul yujafi fi mirfaqaihi an jambaihi. Maka bermula laki-laki merenggangkan ia akan mirfaqaihi dua Sikunya. sikunya dari jambi lambung ya, teh, Ya, dari kedua lambungnya dan wayukilu batnahu an fahizaihi fi ruku'i dan apa ya merenggangkan ya. merenggangkan ya akan perutnya dari Dua pahanya. fakhizai dua pahanya pada ketika ruku dan sujud dan menjaharkan pada tempat-tempat jahar dan menjaharkan ianya laki-laki tadi ya Ya. pada tempat-tempat jahar dan apabila telah jelas baginya laki-laki Ngaba, pada menimpa, mengenai. oh Bukannya oh laki-laki. dan apabila mengenai kata menimpa akan yang laki-laki oleh sesuatu di dalam sholat maka saya bertasbih ya Ya, subhanallah ya mengucapkan subhanallah ya dan bermula auratnya laki-laki itu di atas surah dan rukbah ya. Pusat dan lututnya ya. ya untuk Nah, pesantren ini ya untuk syarahnya. pesantren rukbah. Hadisnya satu. Ada hadisnya Ustaz. Satu Eh, lihat hadisi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza sholla farraja baina yadahi hatta yabdu wah, hatta yab dua bayado ibatihi hmm, rawahu Shaykhan. Karena hadis adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat ia Nabi maka melonggarkan ianya Nabi di antara kedua tangannya ya. hingga tampaklah hingga menampakkan akannya Nabi akan putih Enggak, daripada hingga tampaklah oleh bayatu, oleh putih dua ketiaknya Nabi. oh ya ibti ya oh iya ya, ibti ya. Nah, Ibtun ibu ya taihi, ya tasniah. ya 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 hingga tampaklah eh, putih kedua ketiaknya Nabi tadi ya. Ini maksudnya apa nih Tad? Nabi kalau salat nih, kalau sujud lah, kalau Nah, sujud jadi tegak itu dua tangan kah? Jadi sehingga ya. kalau dilihat dari bawah ketiak kelihatan, bukan dihimpit begini kan? Oh, iya, iya, iya. Maksudnya sholat di sini pada ketika sujud Rukuk, ya. rukuk atau sujud kan? Oh, ruku atau sujud. Cuma kasih ini kan tidak jelaskan ya. Ya umum itu tugas para ulama mujtahid Ustaz. Iya, iya, iya. Cuma saya Ah, pengen lihat, ini kan Nabi ketika sholat. Sholat Nabi kan jadi contoh untuk laki-laki dan perempuan. ya. Apa bedanya? Alasan apa ulama membedakan sholat laki-laki dan perempuan? Nah itu perlu nanti dalilnya kan?
Karena yang sering Iya, saya iya. dengar kajian selama ini, bahasa kasarnya Wahabi lah kita bilang. Iya, iya, Mereka iya, iya. nggak setuju ada perbedaan. Sementara kita ngaji dalam kitab fikih kan perbedaan. Iya, iya, Tat. Mereka suka membahas yang aneh-aneh, Ustaz, yang bertentangan dengan masyarakat setempat. Masyarakat setempat kan mazhabnya Syafi'i kan. Iya, Tat, iya, Tat. Mm. Pokoknya mereka nggak semuanya sih tujuannya mengacaukan. Pokoknya bikin masyarakat salah, heboh. Padahal dari zaman dulu masyarakat ngaji mantan takrib. Udah tahu laki-laki dan perempuan beda kan. Iya, 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 Nah, iya. itu. Inilah provokator namanya. Dua. Yarfa'u. Oyukilu merenggangkan atau mengangkat ya tadi. Mengangkat dia Iya. akan perutnya dari dua pahanya. Jangan nempel kan. Ah, ah, iya, iya. Kalau nempel kan kayak anjing duduk Ustaz. Hmm. Iya, iya, iya. Lengannya juga kalau salat kan. Dia kalau tidur kan lengannya menyentuh bumi seluruhnya kan. Kita jangan Iya. begitu diangkat kan. Sikunya kan. Iya, iya, Tat. Nah, kemudian. Tiga. Ini tiga apa? Ketiga, Menjauhkan dia akan perutnya dari dua pahanya dalam rukuk dan dalam sujud. Dalam rukuk dan dalam sujud, sujud. ruku dan sujud ya. Ruku dan sujud. Ini kata beliau. Beliau ini bingung cara memaknai. Bagaimana merenggangkan perutnya dalam rukuk. Dalam rukuk, perut memang jauh dari paha. Gitu, Ustaz. Mm, mm. Kan jauh dari paha dalam rukuk. Iya. Ya, bagaimana cara memaknai merenggangkan? Sehingga beliau mentakdirkan mudah-mudahannya, ibarat di atas, atau Mm, perkataan musaneh, itu pada rukuk si musalli, kadang musalli yang duduk. Ketika dia duduk untuk rukuk, ya dikit aja berarti ya, bergerak sedikit kan. Jangan sampai mm. perut mengenai paha. Ini pemahaman beliau gitu. Biasanya ketika duduk untuk ruku gimana, Tat? Apa sholat orang duduk ya? Ya, salat orang duduk. Oh. Kalau rukuknya berarti ringan aja, ringan kan? Mm. Iya, ringan ya. Sekedar kepalanya sejajar lutut lah. Iya. Tapi ini kan nggak wajib juga Ustaz. Nggak bisa dihindari kalau perut gede ya itu ya kena paha. Iya, betul, Kalau betul. orang kurus, Mm. empat. Mungkin di zaman Nabi dulu nggak ada perutnya buncit-buncit, Tat. Ya, soalnya Nah, Allah membenci ulama yang gemuk, Ustaz. iya, jadi ramping semua kan. Kurang Orang tahajudnya sekarang, itu pasti. iya, berat kan. Yang keempat, li hadis si Abi Humaidin fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ija sajada farraja baina fakhizaihi ghairi hamilin ghairi hamili batnihi ala syai'in min fakhizaihi rawahu khamsah ilal musliman, karena hadis Abi Humaid pada sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ianya Humaid, dan apabila sujud ianya Nabi Hmm. maka melonggarkan ianya Nabi di antara kedua pahanya, selain ya orang yang Enggak, bukan orang hamil nih. Ghaira hamili batnihi. Tidak membebani perutnya. oh itu. Di atas sesuatu dari dua pahanya. Maknanya perut nggak kena paha kan. Ghaira Hmm, hamil. Hamil kan membawa, Ustaz. Membebani hmm, ya. ya. Ketiadaan membebani perutnya Nabi atas sesuatu dari dua pahanya. Maknanya perut Nabi nggak kena paha. Hmm, hmm, Ya, karena perut Nabi ya tipis kan, kurus Nabi nggak gemuk kan. hmm, Ya. ya, ya. Nah, itu. Kemudian lima. Di jihar ya pada tempat jihar ini sudah dibahas di belakang. Al-Mutaqaddam bayanuha fil fasli qablahu yang telah terdahululah oleh Hmm, penjelasannya tempat-tempat jihar pada pasal sebelumnya ini pasal. Kemudian iya, nabahu bila menimpa akannya laki-laki oleh sesuatu. Apa makna nabah? Asoba. Asobahu. Menimpa akannya laki-laki oleh sesuatu. iya. Tambihi imamihi seperti pengen memberitahukan imamnya ala sawin ya. Wanzarihi a'ma seperti pengen memberitahukannya si musalli laki-laki akan orang buta. Khasya wuku'ahu fi mahdurin yang khawatir ya akan terjatuhnya si a'ma dalam hal yang membahayakan. Ya tasbih ya. Nah, Ya begitu. tujuh Ustaz. Liqauli. 7, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nabahu syai'un fi sholati wal yusabbih wa innamat tas
fa inna ma tasfifu tasfifu lin nisa'i. Hmm. Rawahu khamsah la Tirmizi. Karena sabdanya Nabi SAW, barang siapa atau orang yang menimpa kepadanya oleh sesuatu di dalam sholatnya, maka hendaklah dia bertasbih. Ya, Dan hanya saja menepuk ya, ya. Bertepuk tangan tasbihu itu milik bertep, perempuan ber- bertepuk tangan itu milik perempuan. atau Oh khusus gitu. untuk perempuan ya, ikhtisar. Iya, iya, iya. Maksudnya nabahu di sini berarti ada kesalahan gitu ya, Tat, ya? Dari imam ya? Kesalahan imam atau ada boleh juga ada orang buta di depannya mau jatuh ke sumur Ustaz. Orang buta. Subhanallah, kita bilang. Ya orang buta sadar, paling kurang dia kalau paham, kalau dia ngaji kan. Ah. Kita sedang sholat Ustaz di lapangan nih. Tiba-tiba orang buta lewat depan kita dia. Oh, Mau jatuh ke, semua, ke sungai kan. Kan nggak mungkin kita iya, teriak batal sholat. Ya, Subhanallah, kalau dia paham. Masya Allah, ini ada sesuatu di depannya. iya, iya, Kalau dia nggak paham, jalan terus Ustaz. Kalau dia kecebur, harus kita tolong Ustaz. Kita sholat sambil lari. iya, iya, iya. Nah ini cara tepuk tangan. Wal aula, Wal aula ayakuna tasfiku bidorbin ya. Bidorbi batnil kafil aiman ala zuhril aisar. Dan yang lebih utama adalah itu adalah memukul ya, menepuk hmm, dengan memukul perut perut telapak tangan yang kanan di atas punggung yang kiri ya. ya, Oh bukan tepuk gitu. kayak tepuk kita, bukan. Iya, Telapak tangan iya, kita iya, mau iya, telapak kan, di atas. iya, 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 iya. Oh gitu. Ini nggak ada belajar, nggak tahu ini tepuk-tepuk aja biasa kan? Biar beda Ustaz, antara tepuk main-main sama tepuk dalam ibadah. Iya, biar beda ya. Betul juga ini. Itulah para ulama Ustaz, kan, Masya Allah. Ini tepuk aja Mm-mm. berbeda, tapi sakit biasanya kalau tepuk kuat, tapi kalau ringan enggak. Kan. Karena Oh kalau gitu. telapak tangan kan tebal dia kan, ditepuk berkali-kali nggak sakit. Iya, 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 iya. Nah, kemudian 78. Udah tadi? Ini 8 Mm. Ustaz. Tentang aurat. 5 ruya anhu sallallahu alaihi wasallam auratul rajulu auratul rajuli ma baina suratihi ila rukbataihi rahu darakutniyu wal baihaqi wa isnaduhu dhaifun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al fahzu auratun zakarahul bukhariyu fi sahihihi bilabzin wa yarwi Yurwa. an wa yurwa anhum qala al baihaqi fi sunanil kubra zakaroha al bukhariyu bila isnadin thumma asnadaha Huwa. huwa wa qala hazi asanidus Hatun. hatun yahtaju biha kama hassanahu Tarmiziu. Hmm. Karena hadis yang diriwayatkan darinya oleh Ustaz ya? Karena hadis yang diriwayatkan akan dianya hadis darinya Iya, Nabi, tapi iya, nggak disebut siapa perawi Ustaz. iya, iya, Ini kembali ke Nabi karena hadis yang diriwayatkan hadis itu darinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. iya, perawinya kosong ya. Di depan nanti mungkin di depan. Aurat bermula aurat laki-laki itu di antara surah di antara pusar hingga dua lututnya di Ya. atas lutut ya. Nah ini ada nih perawi ya, rawahu. Oh, diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, Imam Baihaqi dan isnadnya itu doi. Ya. Makanya pakai ruya Ustaz. Iya, iya, pakai ruya ya. Mm. Terus Dan karena sabdanya Nabi SAW al-fahzu, maka bermula fahzu. Paha itu aurat ya. ya, Menyebutkannya.
Ini hadis oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dengan lafaz yurwa anhum. Ya. Berkata Imam Baihaqi dalam Sunan Sunan Kubro menyebutnya akan akan Ini lapas ya tadi. hadis, ini hadis. Ini hadis oleh Imam Bukhari dengan tanpa isnad. Ya. Kemudian mengisnadkannya akan hadis Oleh dianya oleh Imam Baihaqi. oleh oleh, oleh Imam Baihaqi ya. Hmm. Oh iya. Dan berkata Imam Baihaqi, maka ini adalah sanad-sanad yang sahih Yuhtaju yang biha, yang bisa dihujahkan dengannya sholat. yang bisa diujarkan dengannya salat bagaimana menghasankannya hadis oleh Imam Tirmidzi. Tirmizi. Oh itu ya. Oke, selesai kan? Sekarang perempuan. Wal mar'atu tadumu ba'daha ila ba'din wa tahfidu sautaha bi hadrati. Dan bermula perempuan itu terkumpul ya, mengumpulkan. Merapatkan Oh ya. ya, merapatkan ya akan sebahagiannya, sebagiannya Bahagian perempuan dirinya ya, perempuan. ini perempuan kepada yang lain Ini bukan dan orang perempuan merapat kepada perempuan, bukan. eh, Ini kan katakanlah dia sholat sendiri, bagian tubuhnya. Perempuan itu merapatkan dia akan sebahagiannya perempuan, sebahagian tubuhnya pada sebahagian yang lain. Ketika sujud, kalau laki-laki buka tangan, dia nempel ke dada gitu kan. Nah, oh, itu maksudnya. oh gitu. Bukan dia sholat berjamaah harus nempel-nempel sama perempuan. Kalau laki-laki jarang-jarang sahnya enggak begitu. Aku tadi ke situ aku tadi apa ke situ ya. Terbayangnya ke situ kan? Nah, itu. Iya, terbayang aku ke situ tadi. Itu menyalahi dari siak di atas. Karena laki-laki kan tadi begitu. Merenggangkan ia akan dua sikunya. Maknanya perempuan merapatkan dua sikunya ke sini. Iya, Masih sendiri dia kan? iya. Nah, ini siak. Laki-laki Hmm. merenggangkan. Dari lambung. Berarti mafhumnya apa? Perempuan itu merapatkan dua sikunya ke lambungnya. Gitu. Mana kadumu ba'da ila ba'din. Oh, iya, Surah, iya, iya. salah surah nanti Ustaz nih. Kalau perempuan jamaah harus rapat-rapat banget. Berkerumun gitu. Enggak Iya, begitu. iya, iya. Oke. Oh, ya paham, paham, paham. Oh, dari situ dia ya. Nah, ini kita lihat dulu dalilnya nih 9. Apa dalilnya ini? Saya juga belum ketemu dalilnya saya. Dalilnya kayaknya, tapi ada ini hadis. Langsung aja tak, enggak apa-apa. Li'annahu karena itu, karena menggabungkan tadi, merapatkan itu astaru, lebih tertutup bagi perempuan. Ini dalil akli Iya, dulu nih. Ya kan? iya. Agar lebih tertutup. Oleh anahu, karena tadi merapatkan tadi, karena Nabi SAW ada hadisnya. Tapi ini nggak bisa jadi hujah, Ustaz. Makanya ada khilaf nih, benar nih, benar. Sandri Taifan di ujung. Karena Nabi Hmm, alaihissalam marah melewati ianya Nabi alam roata ini di atas dua perempuan tusaliani yang sedang sholat keduanya. Faqala Nabi berkata, "Idza sajadtuma, bila kalian sujud, fadamma, hmm, maka rapatkan oleh kalian ba'dal lahmi sebahagian daging ke bumi." Ya hmm, kan? Fa'inal mar'ata karena perempuan tidak ianya perempuan pada demikian itu seperti laki-laki. Rawahu Abu Dawud meriwayatkan ini hadis oleh Abu Dawud dan Baihaqi wa sanadu dhaif. Sanadnya dhaif enggak bisa jadi hujah kan? hmm, Karena nggak bisa jadi hujah, makanya alasannya pakai logika, Ustaz. Li'annahu astaru. Ingat, hmm, biasanya kan langsung hadis Nabi di depan. hmm, ya, Hadis, ya, hadis, ya. hadis, hadis ini enggak. Nah, makanya khilaf. Makanya Wahabi ini nggak setuju nih. Perempuan sama aja dengan laki-laki. Siapa yang membedain? Nabi yang nggak membedainnya. Nah, itu. Cuma nggak Hmm, tahu nih. Mazhab Syafi'i membalasnya bagaimana. Saya juga nggak tahu, Ustaz. iya, 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 iya. Kita taslim aja kepada para ulama kan. Karena kita ngikuti kita para ulama. Nah, itu. Iya, Orang kita bukan mujtahid. Tapi kita gini. Kita toleran lah. Ya mereka nggak apa-apa begitu kan. Itu intinya. Nggak perlu jadi bermusuhan juga. Lebih kurang gitu lah. iya, Nah, iya. tapi mungkin juga di kita-kita besar kayak Majmu ada. Biasanya di Majmu itu lengkap pembahasannya. Saya belum ngaji Majmu kan. Tapi nggak tahu. Nah, Hmm, ini jadi PR lah bagi Ustaz. Apa dalilnya kalau salat perempuan itu berbeda dengan laki-laki? Ya itu kan harus hal-hal yang seperti hmm, itu ya pantas jadi catatan lah. Ya hmm, kan? Supaya apalagi Ustaz orang bermasyarakat.
Ntar banyak pertanyaan di masyarakat. Jadi Ustadz sudah ada jawaban. Nah, Iya, ya, ya, ini penting. nanti Nanti tugas kan, Ustadz kan. ya nanti kan pasti ada yang bertanya kan, Ya. apa perbedaannya kan? Apakah sama atau enggak kan? Kalau kalau sama nggak perlu dalil Ustadz. Kalau beda Iya, mana dalilnya? Kan gitu? iya. Sementara ini doa pula ya. Iya. Langsung mereka bilang, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba datangkan dalilmu kalau kamu benar. Yang itu Iya, dalam iya, debat Ustaz. Datangkan satu hadis satu ayat. Yang nas terhadap demikian. Udah iya, iya. lanjut Ustaz. Fatahfidu sautaha. Wa takhfidu sautaha bihadrati, dan merendahkan suaranya perempuan dengan Hadirnya hadroh, laki-laki. dengan hadirnya laki-laki, laki-laki asing ya tadi ya, Ya, ajanib ya. Wa iza anabaha syai'un fi sholati safaqat. Maka apabila menimpanya ya kepada si perempuan oleh sesuatu di dalam sholatnya, maka bertepuk tangan dia si perempuan, dan seluruh badan orang yang merdeka itu aurat di dalam sholat kecuali wajahnya si perempuan ya, ya, dan telapak tangannya perempuan, dan bermula aurat budak, aurat umah, umah ya berudak itu seperti aurat laki-laki di dalam sholat. Oh, budak beda ya Tad ya? ya. Gimana Tad? Budak maksudnya budak perempuan atau gimana nih? Kok sama? Udah perempuan. Oh, budak perempuan sama aurat dengan laki-laki ya? Ya, maka ajaib zaman dulu Ustaz. Kalau kita kisah ke zaman dulu mengerikan ya. Iya, iya. Tapi dalam salat Ustaz. Maka dalam salat Ustaz perempuan cuma nutup antara pusat dan lutut kan ajaib. Iya, iya, iya. Ya, apa kata dunia sekarang kan? Ya. Budak ini bisa Pornografi, jadi katanya pornografi dalam salat. budak ini bisa jadi selir juga ya Tad ya? Iya. Tapi bukan Islam. Kadang orang berkritik ini, Ustaz. Ini penting nih. Bagaimana Islam katanya? Kok masih ada perbudakan? Ya kan? Iya, Sebenarnya perbudakan itu jauh sebelum Islam, Ustaz. Bukan Islam yang buat perbudakan. Memang zaman dulu manusia setuju. Di zaman Romawi segala macam siapa yang kalah perang jadi budak kan gitu. iya, iya. Itu bukan kesalahan Islam. Justru Islam datang pengen meminimalkan perbudakan. Iya, iya, iya. Makanya Islam selalu barang siapa yang bersumpah dendanya kan itu raqabatin, membunuh orang lain nggak sengaja, itu raqabatin, membebaskan budak. Jadi Islam sangat menggalakkan kebebasan. Iya, iya, iya. Bahkan kalau kita mau membebaskan budak, pahalanya sekian-sekian kan. Nah, jadi bukan Mm-mm. Islam menggalakkan budak, cuma belakangan ada beberapa penguasa Ustaz. Nah, itu jahatnya kayak Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah dia memerangi daerah-daerah yang orangnya cantik-cantik Ustaz. Itu Mm-mm. yang diperang rata-rata daerah kulit putih Ustaz. Iya, 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 iya. Persia misalkan dan seterusnya kan. Bagian Afrika itu jarang Ustaz. Mm-mm. Jadi penaklukan itu daerah-daerah yang ini kata ahli sejarah ini, bukan kata saya kan. Salah satu alasannya penguasa jahat kadang ya pengen dapat banyak budak, tawanan perempuan cantik, segala macam. Iya, iya, iya. Kalau budak-budak dari Afrika itu rata-rata yang pekerja, Ustaz, kan? Ada juga kan? Ada juga penaklukan. Cuma dijadikan para pekerja, Ustaz. Iya, iya, iya. Cuma belakangan orang, bahkan sesudah kemunculan Islam kayak di Amerika itu orang masih suka memperbudak orang lain. Itu kan sifat manusia, Ustaz. Sehingga di sana kan masih kasus antara kulit putih, kulit hitam dulu kan. Mm-mm. Rasis. Merasa bangsa kulit putih itu lebih istimewa dari kulit hitam. Kulit hitam itu bangsa pekerja, bangsa budak kan gitu. Nggak layak duduk sederajat, nggak boleh sekolah bareng. Iya, Nah, iya. itu zaman dulu rasis. Sekarang mungkin secara hukum negara nggak rasis, nggak boleh. Tapi secara praktek masih ada, Ustaz. Masih ya? Iya. Mm-mm. Jadi Islam menggalakkan kebebasan. Iya, Ya, tadi ya. karena orang Ya. nggak bisa memilih mau lahir putih atau hitam, kan? Iya, iya, iya. Ya, bagaimana kita mencela seorang bukan hasil karyanya. Ya, mana tadi hadisnya? Nah, ini satu, Ustaz. Kenapa perempuan harus merendahkan suaranya? Ini Mm-mm. dalilnya. Satu. Satu,
Oh khasyatil fitnah liqaulihi ta'ala wala taqfad ana bil qawli fayat ma'allazi fi qalbihi maradun Al-Ahzab 32. Fa inna fa in ya fa Jaharat. in jaharat bi khadratil ajnabiyyi kuriha Hmm. fa innahu lam yasma'ha ajnabi tajahar Fa illam lakin yasma'ha. fa ilam yasma'ha maka jika tidak mendengarkan Akannya perempuan. oleh ajnabi ya. Dia Oh, menjiharkan iya. ini saya menjahalkan iya perempuan ya tadi ya. Ya, tetapi Tetapi di bawah jihar bukan laki-laki. di bawahnya laki-laki. Oh iya. Boleh perempuan membesarkan suara, tapi jangan besar banget ya. Ah, ah. Kalau dia sholat di rumahnya kan, Iya iya iya. yang mendengar ya kerabatnya lah, mahramnya. Tapi kalau kita sholat sendiri itu kan boleh nggak kita kita kan kalau sholat ini umpama sholat zuhur nih, sholat zuhur Ya, itu kan nggak ada suara kan sholat zuhur kalau selama ini kita itu kan ya, kalau kita jamaah itu kan kalau kita sholat sendiri boleh nggak Tat, kita baca ini umpama kita jaharkan gitu boleh nggak Tat? boleh. Ki- Tapi yang itu khilaf aula namanya, menyalahi. Oh Yang terbaik kita sih, tapi kita jiharkan pun boleh. Kayak sholat Jumat kan jihar. Cuma itu iya. berjamaah kan. Ah, ah. Ya, Oh gitu. Khilaf aula namanya ya. ya, menyalahi yang terbaik. Bahkan makruh pun tidak mudah-mudahan ya. Hmm. Kalau kita laki-laki, Oh gitu. Aku pikir nggak boleh harus harus ini harus sir. boleh. Nah, kemudian. Dua. Dua li hadisi Umi Salamah lama su'ilat maza tusalli fil mar'ah min siyabi faqalat tusalli fil khumari wad dar'i sabiril lazi yughayyibu zuhura qadamaihi rahu Abu Dawuda was sahaha al a'immah wa faqahu adar al mukis makis mukis ya karena hadis Ummu Salamah manakala ditanya iya Ummu Salamah apakah engkau sholat? Enggak, mar'atu fa'ilnya. Oh iya, apakah fihi padanya apa ya? Nah, ini kita maknanya madza ini bermula apa itu alladzi? Yang salat dalamnya alladzi oleh perempuan dari Hmm, pakaian atau madza langsung isi paham satu kalimat juga boleh. Bermula apakah itu? Yang salat hmm, dalamnya apakah? Nah, kan ada aneh kan? Apa itu hmm, mah? Yang salat dalamnya mah oleh perempuan. Apa mah itu pakaian? Pakaian apa yang perempuan salat di dalamnya? hmm, Nah, bahas tentang pakaian perempuan ketika salat. hmm, Faqalat, maka berkata ianya Ummi Salamah, tusalli fil khimar. Salat ianya perempuan dalam khimar. Kalau khimar kita kerudung. Apa mungkin hmm, kerudung ah? ya, Wadir sabiri dan dir'i ini kayak baju yang menutupi, ya kan? ya, ya, ya. Baju yang sempurna, sabir. Baju yang sempurna, yughayyibu yang bisa menutupi ia, tuhura qadamaihi akan tampak dua kakinya. Maknanya sampai kaki-kakinya ditutup. Hmm, Jangan kelihatan telapak kaki ya. ya, ya, ya. Jadi dir'u itu komis, baju komis. Rawahu Abu Daud. Meriwayatkan ini hadis oleh Abu Daud. Wasahaha dan mensahihkan akannya hadis oleh A'immah. Waqfahu mensahihkan oleh A'immah. Waqfahu akan mauqufnya hadis. Hadis mauquf. Ad-dir'u al-qamis. Berarti dir'i kan. Salat hanya perempuan dalam khimar, dalam jilbab, kerudung, dan dalam baju yang sempurna yang menutupi ia akan tampak dua tumitnya laki-laki. Tumitnya perempuan. Maknanya aurat perempuan dalam sholatnya termasuk kakinya. Telapak kaki nggak boleh kelihatan. Nah, cuma sayang ini khimar nggak dijelaskan bagaimana persisnya khimar ya. Saya juga nggak paham nih. Kita mengartikan nah ya mukena lah baju lah. Harus cari lagi nanti di kamus.
Definisi khimar itu bagaimana zaman dulu? Karena sabda Nabi alaihissalam layak belullahu sholat haidin, tidak akan menerima oleh Allah akan sholat perempuan yang haid yang udah balik. Kecuali bi khimar, harus pakai khimar yang menutupi badan. Rawahu Mm-mm. Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Wa qala Tirmidzi berkata hadisun hasan. Wasahu mensahihkan akan hadis oleh Al-Hakim wa Ibnu Khuzaimah dan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Wal muradu bil haid al balik. Yang dimaksud dengan haid balik ya. Tidak menerima Mm-mm. oleh Allah akan salat perempuan yang sudah balik. Hadhi auratuha fi shalah. Ini adalah auratnya perempuan dalam salat. Nah, selain muka dan telapak tangan ya. Amma kharijaha. Adapun di luarnya salat fajami'u badaniha. Maka aurat itu semua badannya. Nah, di sini juga nih tetangga kita bilang gimana sih ini perempuan NU ini nggak tutup muka, nggak pakai cadar, padahal ngaji kita Syafi'i. Kita Syafi'i menyatakan seluruh aurat perempuan kan, seluruh badan Mm. perempuan aurat termasuk mukanya, kan gitu. Ya, ya, Kena ya. lagi kita. Ya kalau udah ngaji orang itu kan nggak tahu kan. Orang nggak ngaji itu berarti. Kalau ngaji nggak dia kayak gitu kan. Nggak secara umum, Ustaz. Secara umum perempuan, istri-istri Kiai NU kan jarang yang pakai cadar. Jarang pakai cadar. Ya, Tapi kan muka telapak tangan aja Tat. itu dalam sholat, di luar sholat ceritanya. Di luar sholat rata-rata kan pakai jilbab juga sih Tat. Cuman Jilbab, muka tapi telapak. mukanya kan kelihatan. Tapi muka enggak ya Tat? Enggak masuk ya muka di luar tuh. Masuk ini kalau kita ngaji kita Syafi'i aurat tuh. Hazi auratuha fi sholat. Ini tadi selain Hmm. muka, telapak tangan itu aurat perempuan dalam sholat. Amma kharijaha, adapun di luar sholat, fajami'u badaniha, seluruh badannya nggak ada kecuali Ustaz. Mata doang, pakai kacamata lagi. Atau pakai Jadi, kain. jadi jadi mata ditutup juga ya Tat. Ya, dipakai itu tabir hitam itu yang nyaring-nyaring, yang ada jaring-jaring. Ini perlu dikaji lagi nih Tat. Karena banyak-banyak yang ini kan yang apa namanya kiai-kiai yang sepuh juga kan nggak Ya, seperti itu gitu. ini Artinya kiai kan ya sepuh ini nggak mengambil yang asah, Ustaz, mengambil mukabil asah, Ustaz. Kalau muka bukan aurat, iya kan karena kan ya nggak mungkin mereka nggak tahu hukum kan gitu. tahu. Maksud saya bukan itu, Ustaz. Inilah Nah, jadi jalan kritiknya orang lain terhadap NU. ya, Ngaji kitab mazhab Syafi'i katanya, tapi tidak semua pendapat Syafi'i yang kuat-kuat diambil dalam kehidupan bermasyarakat. Yang gitu. ya. Ah, itu tadi. Tapi hadis Nabi kan antum a'lamu, kamu lebih Urusan tahu dunia. dengan Ini aurat kan bukan urusannya. urusan dunia, Ustaz. Aurat itu urusan urusan agama. Urusan dunia itu urusan mengawinkan pohon kurma jantan dengan pohon kurma. Iya, iya, iya. Tapi nggak tahu lah, ya, jelas. Yang penting kan dalilnya ada kan. Ya. Walaupun lemah kan, makabilnya tadi kata Ustaz tadi. Auratul ammah ka auratul rajuli fi shalah. Aurat budak Mm. perempuan sama seperti aurat laki-laki dalam sholat. Tiga. Tiga. Amma kharijah. Adapun di luar sholat. Tadi di dalam sholat, Ustaz. Budak Mm-mm. dalam sholat itu kayak laki-laki. Adapun di luar sholat, kalhurah. Seperti perempuan merdeka. Seluruh tubuh juga. Ketika di luar sholat ya, Luar sholat sama. sama. Tapi ketika sholat beda. Oh itu tadi maksudnya tadi itu ketika sholat ya, Ya, itu boleh antara besar dan dibedakan. lutut. Iya, artinya mereka boleh melakukan sholat ketika mungkin darurat ya Tat ya. Ya, Nggak maknanya ada nggak darurat pun pakaian. boleh. Kan hukum kan? Tapi kan nggak Iya. sopan. Maknanya begini, kalau dalam sholat kan biasanya orang nggak nafsu, Ustaz. Masa sedang ibadah mikirin yang aneh-aneh. Tapi tapi sekarang ini Pikirannya. di musola tuh ada Tat, yang kayak gitu tuh musola tuh Iya, kan di itu musola kan. manusia keparat namanya. Dalam musola aja pikirannya aneh-aneh. Iya, iya Apalagi di tuh luar dalam musola. sholat. Ya kan? Itu harus dihilangkan dari masyarakat, Ustaz. Iya, karena memang ya nggak sempurna kan. Itu yang rusak pikirannya, bukan lingkungan kan. Kalau salahnya di pikiran. Kalau pikiran orang cabul kemana-mana disimpan orang disembunyikan tetap aja susah. Iya, susah hilang Tat ya. Pikiran. Penyakit ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ani. Titik Ustaz di sini pasal baru kan? Ya titik ya. Ah, jadi kita ganti kitab.